Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lidah Harimau Agam, saudara-saudara. Kembali lagi kita coba untuk membangun channel ini, mana channel ini masih 32 subscriber dan jam tayang masih sedikit, masih jauh untuk dimonet. Mohon dukungannya agar bisa dimonet, saudara-saudara. Oke, jadi di vlog sebelumnya kita sudah membahas tentang touring, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk touring, dan bagaimana jenis motor yang bisa dibawa untuk touring. Jadi di video kali ini kita akan membahas destinasi yang biasanya dijadikan tujuan, atau ya destinasi itu kan tujuan bagi para petouring. Oke, ada beberapa destinasi yang biasanya dijadikan sebagai tempat tujuan untuk touring, yaitu yang pastinya tempat wisata, dan untuk biker pastinya juga tugu-tugu 0 km, 0 Katulistiwa. Nah, itu merupakan tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tujuan. Jadi tempat wisata di dalam kota maupun di luar kota itu bisa dijadikan sebagai destinasi untuk touring. Selanjutnya bisa juga ke base camp dari klub atau komunitas di suatu wilayah atau provinsi yang berbeda dengan kita. Nah, itu juga bisa menjadi tujuan dari touring, dimana kita dapat bersilaturahmi dengan mendatangi atau bertamu ke rumah klub atau komunitas atau base campnya ya. Kemudian selanjutnya bisa juga destinasinya itu ke acara anniversary dari suatu klub atau komunitas, atau juga ke acara-acara seperti Honda Bikers Day atau acara-acara lainnya. Jadi tujuan touring itu tergantung dari masing-masing rider, kemana sukanya rider, kemana ridernya bahagia, ya udah gas. Oke, sepertinya kamera saya terkena matahari. Kemanapun rider suka bisa digas. Tapi setelah corona ini acara-acara sepertinya berkurang ya. Jadi destinasinya sebenarnya tergantung dari ridernya lah. Oke, itu aja mungkin tentang touring ya. Mungkin kita akan bahas selain. Nah, ini daily vlog lagi. Jadi saat ini Harimau Agam sedang berada di perjalanan menuju Payakumbuh, dimana saat ini lagi kerja nih bro. Jadi pekerjaan leader Harimau Agam adalah sebagai surveyor di suatu perusahaan swasta
di kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, dan sekarang ini kita menuju ke kota Payakumbuh. Nah, kota Payakumbuh ini terkenal dengan rendangnya dan juga batiah. Nah, itu batiah itu ada makanan, ya kalau saya kurang tahu juga ya spesifikasinya apa. Silakan komen jika saya salah atau ditambahkan jika kurang. Yang saya tahu batiah itu merupakan olahan makanan yang dibuat dari sipului. Kalau bahasa kami sipului itu beras ketan yang warnanya putih ya. Itu garing, pas dimakan itu garing, renyah. Dan juga Payakumbuh ini juga tepat dijadikan sebagai destinasi wisata, yaitu ada Ngalau, ada Gua Ngalau. Di Gua Ngalau itu kalau saudara-saudara belum pernah masuk ke sana, saya kasih tahu. Jadi di gua itu ada stalagmit dan stalaktit pastinya. Dan juga ada batu-batuan goa yang berbentuk seperti lonceng, seperti manusia ada juga. Dan juga saya lupa itu. Lalu ada lagi destinasi wisata yaitu Lembah Harau. Nah, Lembah Harau itu ada air terjun, di mana di situ juga tempat yang bagus dijadikan sebagai tempat kemah atau tempat camping. Di situ kalau Ridar Harimau Agam dari SMP ya, itu campingnya di Harau. Nah, jadi Harau itu merupakan seperti lembah yang dimana diapit oleh tebing-tebing tinggi, yang tebingnya itu sepertinya materialnya berupa batu-batuan. Dan juga terdapat air terjun. Nah, air terjun itulah yang menjadi daya tarik dari Harau. Oke. Lalu selanjutnya di Harau. Nah, Jalan Harau itu sekarang sudah dibuat juga objek-objek wisata yang Instagramable. Sih. Patah-patah lidah ngece. Oke. Jadi saudara-saudara bisa juga yang punya pacar ya, atau yang enggak punya pacar bisa ajak kawan wanitanya, atau ada ajak kencan sewaan mungkin ya, kalau ada bisa ke situ, bro. Asik. Dan juga enggak tutup kemungkinan juga bagi-bagi wanita juga ada itu yang jomblo atau yang pergi dengan teman-temannya berfoto di sana bisa. Jadi jalan menuju Payakumbuh itu kalau dari Kota Padang kita harus melewati dulu yang namanya Kota Bukit Tinggi. Padang Panjang dulu, siap Padang Panjang baru Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi di Bukit Tinggi pun merupakan kota wisata. Jadi banyak juga wisata. Tapi kalau di Bukit Tinggi itu karena udaranya dingin ya, lebih enak kayaknya wisata kalau malam di Payakumbuh karena udaranya sejuk. Dan juga kota Payakumbuh itu sepertinya aktifnya di malam hari. Mungkin pada siang hari warganya pada kerja. Nah kan kebanyakan kalau saya lihat di Payakumbuh itu perekonomiannya peternakan dan juga pertanian. Kalau di Sumatera Barat itu banyakkan dagang, makanya rame dan juga merupakan kota wisata. Sedangkan Payakumbuh bukan kota wisata, tapi begitu banyak wisata-wisata indah di kota Payakumbuh. Dan juga kalau bagi para rider pada adventurer khususnya, medan yang dilalui di daerah Payakumbuh itu sih biasa sih. Cuman daerah setelah Payakumbuh itu sudah masuk Kabupaten 50 Kota, itu keluar dari kota Payakumbuh. Itu kita disuguhkan dengan berbagai macam medan-medan yang ya cocok untuk adventurer. Ada medan yang masih off-road ada kalau mau memilih jalan sana.
Dan ada juga yang medan sudah diaspal. Ya alhamdulillah perkembangannya, infrastruktur di daerah 50 kota bagus. Jadi daerah-daerah pedalaman yang dulunya di situ tempat kebun itu sekarang sudah dibuat aspal. Jadi lebih memberikan kenyamanan kepada masyarakat maupun pendatang ke sana untuk masuk ke daerah situ tanpa harus melalui jalan off-road lagi seperti sebelumnya ya. Oke, sebentar kita berhenti dulu ya saudara. Ini sepertinya HP saya berbunyi karena kita masih berada di keadaan bertugas. Ini motor tali remnya tali koplingnya sudah rusak. Jadi ini saya lagi WA dengan nasabah ya. Oke, udah selesai. Sepertinya kameranya kabur ya. Oke, sebentar saudara. Akan lihat dulu kameranya. Kameranya itu berpasir. Sip. Kita sudah membersihkan kamera. Ini kamera yang saya gunakan ini hanya kamera murah. Ya, saya beli 300.000 dulu cuman ini. Kamera Kogan 4K. Tapi ya inilah saya pakai dulu ya sampai nanti sudah dapat rezeki dari YouTube, barulah kita tukar dengan yang lebih bagus ya. Man sekarang sayang sekali kalau ditukar atau ditambah dengan kamera yang lebih mahal. Karena belum kebutuhan bro. Dan untuk motovlogger pemula ya lumayan lah. Kamera Kogan ini sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan. Asik. Oke saudara-saudara, yang namanya motovlogger ya, kita menyajikan konten di atas motor dan juga membahas seputar hal-hal yang dikira menarik walaupun kadang tidak menarik. Ya namanya usaha ya sob. Ya usaha aja dulu, bikin konten aja dulu banyak-banyak, ikhlas dulu bikin konten. Nanti kalau rezeki pasti bakalan termonet gitu kan. Dan juga ngomong-ngomong, ini saya sudah mulai YouTube sudah dari tahun 2019. Tapi belum fokus karena waktu itu belum punya mikrofon, hanya punya kamera. Jadi cuman video yang tidak ada audio gitu, tidak ada penjelasannya. Dan sekarang ini sudah alhamdulillah kemarin punya rezeki
dimana sudah bisa beli mic eksternal walaupun harganya murah. Alhamdulillah ternyata bisa menjadi solusi, karena di Kogan ini belum ada mic untuk colokan mic eksternalnya. Mungkin ada tapi perlu tambahan atau gimana, saya juga kurang tahu. Jadi sekarang ini audionya saya rekam menggunakan HP dan menggunakan mic eksternal, yang dimana mic-nya itu saya gantung itu dengan penjepit di, sekarang lagi di masker ini. Ini bisa menjadi solusi ya untuk teman-teman yang masih ingin ngevlog tapi tidak punya kamera action cam dan punya HP juga bisa, karena ya pandai-pandai saja untuk gimana caranya meletakkan HP. Kalau dulu saya ini kan ada holder ini. Nah, dulu di sini saya letakkan kan, saya bolongi. Jadi di sini saya ngevlog dulu. Tapi tidak diupload sih kalau kemarin itu. Ada diupload di akun yang lain. Cuman ya akunnya tidak termotivasi, saya waktu itu belum termotivasi sama sekali. Dan saya lupa kode akunnya apa. Dan juga pernah juga saya di sini letakkan dengan tongsis itu sebelum punya kamera action cam. Dan alhamdulillah tahun 2019 punya action cam dan ya inilah dapat. Oke saudara-saudara, kita akan jelaskan. Nah, ini merupakan PLTA Agam. Jadi ini jembatan baru nih. Itu PLTA, dan di bawah itu ada Sungai Batang Agam. Ini rumpun-rumpun bambunya. Ya lumayan bahagia kita lewat sini siang-siang, tapi kalau malam-malam lumayan membuat nyali agak-agak gimana gitu kan. Ini masih wilayah Agam ini. Nah, ini udah masuk wilayah Kabupaten 50 Kota. Yang sebelah kiri itu tempat SPBE gas. Tempat gas, terus ini ada semen sepertinya itu. Tapi kurang tahu juga saya karena tidak boleh masuk. Saya penasaran, dulu pernah penasaran itu sebelum tahu kalau itu jalan untuk jalan untuk PT atau kantor. Nah, pernah ingin naik ke situ untuk off-road, tapi ternyata itu punya kantor. Nah, jadi saudara-saudara, bagi yang suka jalan-jalan dengan motor, daerah Sumatera Barat itu kaya dengan jalan-jalan lintas yang indah gitu. Dimana karena tanamannya banyakkan kan tanaman sawah, padi gitu kan. Jadi nggak terlalu mengerikan seperti kalau ditanam sawit atau karet, itu kan mengerikan ya saudara. Oke, ini baterai action cam saya sudah tinggal 1 bar ya. Nanti kalau mati itu closingnya. Selagi masih belum mati, kita manfaatkan dulu untuk membuat konten. Ada niat untuk membuat konten tentang touring, cuman ya belum ada kesempatan ya saudara. Karena pertama, karena sekarang udah jadi bapak-bapak saya. Udah kerja, beda dengan waktu masih bujang dulu. Waktu masih mahasiswa itu memang sering perjalanan, tapi sayangnya waktu mahasiswa itu saya belum bisa atau belum mampu beli yang namanya action cam. Jadi perjalanan saya tidak bisa terabadikan. Padahal itu sering touring dulu itu, walaupun touring-touring pendek lah, tapi lumayan lah untuk menghabiskan konten.
Kan itu perjalanan kadang sampai 6 jam ya. 6 jam itu dibagi 20 menit udah dapat berapa konten itu. Nah kan satu konten paling lama 20 menit videonya. Nah itu tempat pemancingan. Di sini juga terkenal sate danguang-danguang. Jadi sate Padang Payakumbuh itu, kalau di luar kan orang nyebutnya sate Padang ya saudara. Tapi di sini kami sebenarnya ada bermacam-macam sate, ada sate Pariaman, ada memang sate di Padang ada juga. Dan juga ada sate danguang-danguang. Nah perbedaannya, kalau sate Pariaman itu biasanya kuahnya agak kemerah-merahan, sedangkan sate Padang itu kuahnya kuning. Kalau sate danguang-danguang itu lebih ke satenya itu sate lidah, atau sate usus, atau sate hati gitu. Nah, siapa yang hatinya tersakiti bisa dijadikan sate atau yang ingin makan hati bisa menikmati dengan sate dengan sensasi baru. Mungkin di tempat lain juga ada sih. Ini juga tempat rest. Ini pom bensin baru nih saudara, baru tahun 2019 saya rasa itu. Ya tahun 2019 lah operasinya, karena tahun 2018 belum beroperasi waktu itu. Jadi ini keadaan jalan di menuju Payakumbuh ya saudara-saudara, dimana ini adalah dari daerah Bukit Tinggi. Dan tadi saya start dari Baso, itu nama daerahnya, ke daerah kota Payakumbuh, dimana jalannya ya sepi dan juga tidak membuat kelelahan karena ya lurus gitu. Hanya perjalanan ya lurus saja. Jadi begitu. Ini pasar. Nah ini hari Jumat, ini pasarnya. Tapi walaupun jalannya sepi seperti ini, ya tidak separah perjalanan dari Bukit Tinggi ke Padang ya saudara. Apalagi dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, yang mana tanjakannya lumayan terjal. Cuman kita harus tetap hati-hati karena kita melewati pemukiman warga, di mana di sini kadang juga ya namanya warga setempat gitu kan. Ada yang masih di bawah umur, kadang bawa motor. Nah contohnya ini kadang juga bapak-bapak berhenti. $300 kerupuk. Kalau untuk kecelakaan di sini bisa dibilang ya banyak lah terjadi kecelakaan ya. Ini contohnya itu barusan terjadi kecelakaan sepertinya itu. Jadi Payakumbuh itu kalau kita lurus kan 50 kota. Setelah 50 kota itu langsung berbatasan dengan Provinsi Riau. Jadi bagi yang dari Riau atau menuju Riau itu akan melewati kota Payakumbuh dan 50 kota tentunya.